وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa saya mendoakan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada, melapangkan rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses dicabutnya ruh orang mukmin dan ruh orang kafir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses dicabutnya ruh orang mukmin dan orang kafir pasti sangat jauh berbeda. Pada saat dicabutnya ruh orang mukmin, menjelang kematiannya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat rahmat dari langit yang memiliki wajah seolah matahari yang bersinar, dengan membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga, dan memberikan kabar gembira, yaitu berupa surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya bagi orang kafir, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat azab dari langit yang memiliki wajah yang seram dan kelam, dengan membawa kain yang kasar dan jelek, kemudian memberikan kabar kepadanya, yaitu berupa siksa api neraka yang membakar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai hal ini kita bisa melihat ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Hakim, bahwa sesungguhnya apabila hamba seorang mukmin akan meninggal dunia, maka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang memiliki wajah seolah matahari yang bersinar, dengan membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga, dan duduk di tempat sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Kemudian dikatakan kepada jasad tadi, Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh tersebut keluar dari jasadnya bagaikan air yang mengalir dari mulut kendi. Kemudian setelah malaikat maut mengambil ruhnya, tiba-tiba malaikat rahmat yang menunggu tadi tidak membiarkan sekejap pun di tangan malaikat maut, dan mereka pun mengambilnya dan diletakkan pada kain kafan dan wangi-wangian tadi. Dan kemudian keluarlah bau wangi misik yang lebih wangi daripada bau yang ada di muka bumi ini. Begitupun sebaliknya, pada saat jiwa orang kafir menjelang diambilnya ruh, didatangkan kepadanya malaikat yang kasar lagi bengis, yang memiliki wajah yang seram dan kelam, dan dengan membawa kain yang kasar lagi jelek, kemudian duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Dan kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di sampingnya dan mengatakan, Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, kembalilah kepada kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh tersebut bergetar di seluruh tubuhnya. Kemudian malaikat maut mencabut ruhnya dengan paksa, sebagaimana besi yang dibakar dan dicabut pada bulu yang basah. Kemudian malaikat maut tersebut mengambil ruhnya. Tiba-tiba malaikat azab yang menunggunya tadi tidak membiarkan sekejap mata pun di tangan malaikat maut, dan mengambilnya serta diletakkan pada kain kasar dan jelek tadi. Dan tiba-tiba keluarlah aroma seperti aroma yang busuk, seperti aroma bangkai, aroma yang busuk di antara bau yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kematian ini bukanlah sesuatu yang menyakitkan bagi orang yang beriman.
Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan barang siapa benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, benci akan kematian wahai Rasulullah? Bukankah kita semua benci akan kematian itu? Lalu dengan kita takut mati, lalu kita benci bertemu dengan Allah? Dan Rasulullah SAW menjawab, dan ini merupakan kabar gembira bagi kita semua, bukan begitu wahai Aisyah. Pada saat orang mukmin akan menemui ajalnya, maka Allah berikan kabar gembira, yaitu berupa ampunan dan keridaan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia rindu bertemu dengan Allah dan Allah pun rindu bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir apabila akan menemui ajalnya, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan siksa dari api neraka yang membakar. Maka ia pun benci bertemu dengan Allah dan Allah pun benci bertemu dengannya. Demikianlah proses sakratul mautnya orang mukmin dan orang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk segera bertobat sebelum Allah memanggil kita menghadapnya. Lalu kita mungkin bertanya, kemana para malaikat tersebut membawa ruh yang telah dicabut tadi? Tunggu video kami selanjutnya. Tetap di Rindu Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.